Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel yang Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua waras. Masya Allah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Selamat pagi, gimana nih kalian sudah pada bangun belum? Kerja, semangat, iya kan? Masya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya cuy. Hari ini, kemarin itu videonya gagal tayang ya cuy ya. Karena memang agak-agak sensitif gitu cuy. Hari ini kita bahas lagi. Karena ini juga banyak terjadi kepada teman kita ya, pekerja migran. Khususnya yang suka, ngeladenin melalui media sosial, sehingga mereka tidak tahu permainan mereka. Akhirnya kita terjebak supaya kita ini memberikan sejumlah uang terus. Wah, ya jangan kayak gitu ya cuy ya. Ayo, bagaimana kita menghadapi para cecunguk-cecunguk di media sosial yang suka mintain duit terus ya cuy ya. Dengan dengan pilih palanya mereka, kita bisa melawan cuy. Kita harus buktikan 2024 pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong itu pinter-pinter dari cecunguk-cecunguk ya cuy ya. Orang kita kok nggak pernah ketemu sama orangnya. Kok kita sampai berobrolan sampai 100 juta, ratusan juta, sampai kita hancur di sini ya. Sampai kita hutang sana sini, bank mingguan, bank bulanan diambilin semua demi mengirimi orang karena dia punya kartu as kita. Udah waktunya kita harus pintar. Oke? Sebelumnya kayak Tisam juga akan berdiskusi ya tentang berita yang ada di Indonesia yang viral ya, di mana ada seorang ibu yang punya anak 5 tahun. Pak, kalian udah pada lihat belum itunya? Filmnya. Film dokumenter dibuat sendiri. Aduh, kadang kayak Tisam tuh nggak ngerti ya sama orang-orang yang mau nurut aja gitu, suruh kayak gini dilakukan gitu. Demi apa? Demi faktor ekonomi katanya cuy. Dalih-dalih nih mau dikasih 15 juta. Duitnya siapa 15 juta ya? Orang kita pinjam utang di bank aja harus tanda tangan ya. Ini 15 juta hanya sekedar chattingan aja kok kita percaya gitu ya. Ini adalah SDM manusia yang harus kita bangun ya. Jadi nggak ada cuy yang kita tuh mendapatkan uang instan tuh nggak ada. Kita tuh harus kerja kalau mau duit. Oke, ini kejadiannya sih sebenarnya tuh udah lama ya cuy ya. Di bulan Juli, tanggal 28 Juli 2023, jadi ada seorang ibu muda di Indonesia umurnya 22 tahun. Nah, dia ini mendapatkan klien dari media sosial, gaya klien. Jadi ada akun yang inisialnya SI aja ya. Dia ini menawarkan sejumlah uang untuk melakukan sesi foto cuy. Nah, akhirnya si ibu ini nurut aja cuy. Mungkin karena terdesak ekonomi, dalih-dalih ya cuy. Dia ini punya anak 5 tahun dan bayi katanya. Umurnya 22 tahun. Ini kayaknya pernikahan dini nih. 22 tahun udah punya 2 anak. Aduh. Buat kalian yang belum hamil-hamil, semoga Allah ijabah ya cuy ya. Pulang makanya kalau mau hamil ya kan, pengen hamil masih di Hong Kong aja. Akhirnya ibu muda ini nurut cuy, nggak tahu ya cuy ya kerasukan apa ini ibu muda. Akhirnya dia mengirim sejumlah fotonya dia ya kan dengan body seksinya. Wes, dali-dali cuy. Dapat duit nggak dapet, malah si cecunguk ini, media sosial ini malah ngomong, oh kalau misalkan kayak gitu kamu coba praktekkan katanya, membuat salah satu adegan atau film ya dengan suami kamu katanya. Aduh, suami saya nggak ada katanya, lagi kerja. Waduh katanya, kalau misalkan kamu nggak nurutin saya nih, ya ini foto dengan body seksi kamu saya show up katanya. Wah, semakin kan ya, namanya juga umur 22 punya anak, mungkin dia juga masih dalam masa baby blues ya cuy, atau gimana, ketakutan atau apa, dari tanggal 28 ke tanggal 30 akhirnya masa ini cecunguknya, ya udah kalau misalkan suami kamu kerja dan gak ada suami kamu buat loh sama anak kamu. Ih, gila kamu. Akhirnya apa? Diturut cuy, dibuat filmnya
dia lagi sama anaknya. Oh ya kan ini kan, aduh, kadang-kadang ya Kaisam itu mendapatkan message ini anaknya siapa nih dikirim-kirim ke Kayatisam. Pas Kaisam buka, astagfirullah. Ya Allah cuy, ini moral bangsa nih gara-gara uang 15 juta aja sampai hilang pikir gitu ya cuy ya. Akhirnya ya video-video yang kalian lihat itu ya 18 gitu, 18 gitu. Aduh, si anaknya tuh ketawa-ketawa aja. Apa yang dirasain sama anaknya ini ya? Mami saya lagi ngapain ini? Mami saya lagi ngapain? Aduh, ini merusak mental anak ya cuy ya. Akhirnya cuy, dikirimlah tuh video ke cecunguknya. Akhirnya apa? Malah dikasih tahu ke orang. Setelah dikasih tahu 6 jamnya dia ngilang ini. Si ininya pemilik Facebooknya ya. Akhirnya viral. Wah, sudut pandang orang yang melihat ini, wah dasar ini ibunya ini ya kan, wah binatang semua, keluar semua. Akhirnya ibunya ini menyerahkan diri, dan viralnya itu sekarang banyak ya diangkat ceritanya. Ini cuy dikarenakan faktor ekonomi katanya, dikarenakan dia melakukan tersebut itu atas suruhan dan dibayar 15 juta. Dali-dali sudah dibuat itunya ya, nggak cair ya kan. Jadi si SI ini lagi dicari ya sama pihak kepolisian Indonesia. Semoga aja siapa dalang dibalik ini terungkap ya. Walaupun si ibu muda ini harus bertanggung jawab terhadap undang-undang IT ya cuy ya, undang-undang perlindungan anak juga. Aduh, ini sebagai contoh dan teguran ya cuy ya. Kalian udah nonton belum? Udah Kaisam sampai mual-mual, Kaisam juga sama. Ya tapi kalau nggak ditonton, apa pelajaran yang bisa Kaisam angkat ya? Tapi kalau ditonton, aduh, ini nggak bagus banget ya. Sampai Kaisam itu lu pengen jitak itu anaknya itu ketawa-ketawa aja. Oke, kita bahas apa hubungannya Kaisam dengan pekerja migran. Ternyata pekerja migran Indonesia pun sama. Banyak yang masih dibodoh-bodohi ya cuy ya. Yang masih mau aja disuruh kirim gajinya sama laki-laki cecunguk yang pengangguran di luar sana dengan dalih kita punya kartunya dia. Oke, pekerja migran mungkin yang saat ini masih disuruh kirim-kirim uang, Kayatisam kasih tahu caranya. Mereka itu pasti akan memberikan kelemahan kita, yaitu keluarga kita yang ada di Indonesia. Mereka itu pasti akan mengatakan kalau kamu nggak kirim, nanti keluarga kamu pasti tahu kartu as kamu. Oke, nggak jadi masalah. Caranya bagaimana? Caranya gampang banget. Tarik diri dari keluarga. Jangan komunikasi dulu dari keluarga, terus ngomong sama cecunguknya, ngomong kayak gini. Kalau kamu mau ngasih tahu keluarga saya, silakan. Kalau misalkan kamu mau ngasih tahu ke semua orang, silakan. Saya udah nggak peduli. Ya cuy, jadi kalau misalkan cecunguk-cecunguk ini tahu kalau kita sudah tidak takut, kalau kita tidak memiliki titik kelemahan, mereka itu pasti akan jengkel ya cuy ya. Pasti akan nge-push kita lebih parah lagi. Oh gitu ya kan. Kita lawan aja. Nah, setelah itu, setelah kita ngomong kayak gitu, blok semua nomornya cuy. Kita ganti. Jangan kita aktifkan nomor itu lagi. Kita ganti nomor. Bertekad. Oke, 1 minggu kemudian, kita kalau misalkan pengen main media sosial lagi, ya boleh. Tapi tinggalkan media sosial yang sudah jadi bahan bulian mereka ya cuy ya. Kita ganti nomor, terus kita hubungi keluarga lagi. Nih tibanya ya, kalau keluarga kalian tahu nih, sampai tahu kartu as kalian, apa sih yang harus dilakukan? Santuy cuy. Kamu ngomong sama keluarga, loh kamu dapat dari mana itu? Saya nggak pernah loh ngelakuin itu. Kita ngegelo aja ya cuy ya. Ya walaupun itu memang benar adanya, tapi kita selalu ngomong gitu. Saya udah report loh polisi Hong Kong kalau misalkan saya itu foto muka saya diambil, dicomot. Makanya kata polisi Hong Kong, saya nggak boleh ngaktifin nomor handphone dulu. Nah kan, tuh kan akhirnya nyampe ke kalian juga. Ini untuk memberikan alasan kepada keluarga ya cuy ya. Nah, udah seperti itu, terserah keluarga kamu mau percaya atau enggak, kamu beralasan saja seperti itu. Nah, 2 kemungkinan. Keluarga kamu mempercayai kamu atau keluarga kamu tidak mempercayai kamu. Tapi is okay. Nah, sejauh itu kamu harus memperbaiki diri pekerja migran. Tanamkan dalam diri, saya tidak akan mengulang kesalahan ini yang kedua kalinya. Saya tidak akan mengulang kebodohan ini yang kedua kalinya. Dan berubah, belajar mengenali karakter seseorang dan jangan mudah percaya terhadap orang di balik media sosial ya. Apalagi kita jor-joran duit sampai ratusan juta, itu merupakan kebodohan hakiki menurut Kayatisam. Sayang
sayang banget duit kamu gitu. Kerja bangun pagi nggak usah ke WC, duitnya yang transfer dong. Abang mau beli rokok, wow, tinggal ditepak aja pantatnya itu laki-laki yang cuma mintain duit ya. Untuk hari ini, pekerja migran harus bebas dari laki-laki cecunguk. Oke? Oke deh. Aduh, kasihan ya cuy ya, gara-gara ekonomi aja kok kita jadi bodoh gitu. Jangan mentang-mentang kita domestic helper kita. Oh, nah cuy ya. Ayo, coba yang pinter, yang pui dulu. Wes, mungkin itu aja sharing guys sama hari ini. Semoga bermanfaat ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pui.